Satu, kamu siapin kain kafan sebelum 7 hari orang meninggal, dalam arti kata meninggal baru ke atas. Oh naik telanjang bulat tuh. Telanjang bulat dan ke atas pohon mereka itu. Soalnya ntar yang dia lihat bukan saya, ada itu kayak sosok mata ya, Iya. apa ngawasin mereka. Kalau kata kita nemuin lah, cek bahasa orang sekarang mah nemuin cewek. Oh di atas itu. Nemuin cewek di atas Iya itu. iya ceweknya di atas. Dengan bahasa saya, Iya. dengan apa saya bilang, Neng, akang bogoh ka Nyai. Itunya udah datang. Kalau saya paksa ambil, Iya. maaf nih, itu sampai sampai paginya saya nggak boleh turun, biarin ranjang ditonton orang. Resikonya gila, seberat dimanapun karena kita udah istilahnya udah masuk ke alam dia, Iya. misalnya gitu, itu ringan. Konon ceritanya kata si bapak, kamu sama aja dengan bawa anaknya si Nyai itu, kayak gitu. Nangka itu anaknya sih. Nyai itu. Kun itu. Gitu. Oh dua-duanya keluar nomor Keluar juga. nomor. Tapi yang satu bisa nipu. Yang satu Iya iya. yang asli itu kalau Yang kita asli. jeli, Iya. ini yang belah kanan. Panggil saya bilang, tuh ayeuna tanggal awi ka dieu, si kuntilanak ke pocong ngedrowo. Naon dari ka dieu beli. Saya bilang gitu, beli. Nih 700 juta nih, beli nih satu tusuknya. Ayo kesini samperin. Kunti suara tuh ketawa. Ke bawah belakangnya pohon bambu kuning. Iya iya. Para kanca misteri Timur Bumi, kuntilanak adalah sebuah entitas astral yang sudah menjadi urban legend di tengah masyarakat kita. Dari semua usia, bahkan mungkin sudah tahu seperti apa kuntilanak yang biasa digambarkan berambut panjang, kemudian bergaun putih, bermuka seram, ada yang juga yang bergaun merah. Di semua lapisan masyarakat pasti sudah tahu tentang entitas ini. Lalu, apa jadinya jika ada orang yang menyatakan cinta kepada kuntilanak untuk suatu kebutuhan ritual tertentu? Dan kali ini di studio Misteri Timur Bumi sudah hadir seseorang yang pernah menyatakan cinta kepada kuntilanak untuk kebutuhan tertentu. Kita langsung saja berkenalan dengan Kang Dedi. Apa kabar Kang Dedi? Baik. Katanya pernah menyatakan cinta ya sama kuntilanak ya Kang Dedi? Oh iya pernah. Pernah saya mengalami dan pernah juga taruh kata hubungan ya. Oh berarti menjalin ya? Menjalin hubungan. Tapi Menjalin hubungan. Sebatas apa namanya? Sebatas kalau kata kita mah perkenalan. Terus apa namanya? Ngobrol gitu. Iya. Nggak sampai nikah sih. Untuk apa itu Kang Dedi? Nah yang saya tahu itu atau yang saya rasain itu, jadi saya itu menolong orang dengan cara begitu, dalam arti kata mencari nomor lah di nangka melalui pohon nangka. Nomor apa nih? Togel. Oh nomor togel. Ditahan dulu kisahnya. Para kanca misteri Timur Bumi sudah dipastikan kisahnya sangat luar biasa. Mencari nomor togel dengan cara menyatakan cinta pada kuntilanak. Siapkan posisi Anda dan kita sama-sama akan mendengar kisah dari Kang Dedi. Jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Angkis dari Sakang Pangan Sarinane Sawika, Sarana Gampil Sarining Gampil Kasanala, Yahu Allah, Yahu Kang Dedi, ceritanya dari awal diceritain. Sebetulnya itu terjadi dulu ya waktu tahun
1999 sampai 2003. Oh, 99. Ya. Itu saya masih muda. Punya anak satu ya, bukan masih muda, baru nikah lah. Tadinya justru saya nggak percaya kalau di pohon nangka atau di buah nangka itu ada nomor. Karena Itu saya, dikasih tahu siapa, Kang Dede? nah saya pernah kenalan sama seseorang, Iya, iya. jangan kita sebutin namanya aja ya. Oh iya, pokoknya. jangan. Nah, orang itu pernah ngasih ilmu, kalau kata kita mah ilmu buat cari nomor. Nah, di sini saya dikasih nomor itu, saya percaya nggak percaya sebetulnya. Oh iya, kok masa? Pertanyaan dalam hati saya, Iya. masa sih ada nomor di dalam nangka? Oh, Logikanya begitu ya. konon nanti nomornya ada di dalam nangka. Oh, Nanti iya, kan iya. ada prosesnya. Dia bilang, orang itu, kamu kelihatannya lagi ini nih, lagi butuh sesuatu. Saya bilang, kok bisa tahu? Nggak, saya lihat dari dari cara berjalan kamu, maksudnya kayak lemah gitu ya. Oh, iya. Terus dari wajah kamu kayak mengeluh, kayak mengharapkan sesuatu. Dia bilang. Saya bilang, kalau yang namanya mengharapkan manusia itu pasti ya. Betul. Cuman pada intinya yang bagaimana dulu nih, Pak, saya bilang gitu ya. Dia bilang, kalau kan sekarang lagi musimnya togel tuh gitu ya. Ingat tuh saya. Iya. Kalau yang namanya musim togel itu kan biasanya orang pada ngeburu ya, ngeburu nomor. Apakah kamu nggak berminat? Saya bilang saya nggak minat ya. Iya. Karena intinya saya mah ingin cari nafkah yang halal, bukan kayak gituan. Iya, betul. Tapi dia bilang, ini mah kalau kamu mau nolong atau mau membantu seseorang, saya kasih ilmunya. Penasaran lah saya. Betul. Saya bilang, ilmu yang gimana? Dia kasih tahu, kalau kamu mau ngambil nangka, istilahnya minta nomor dalam nangka. Nah, dia kasih tahu sama dia caranya. Satu, kamu siapin kain kafan sebelum 7 hari orang meninggal, dalam arti kata meninggal baru. Minta kain kafan orang meninggal baru. Yang baru meninggal. Iya, baru meninggal terus maksudnya kain kafan dari orang dari pembungkusnya itu. Iya, kan suka ada sisa. Oh, sisanya. Sisanya. Iya. Yang namanya mayat dibungkus pasti ada sisa. Iya, guntingannya ya. Kamu minta itu caranya gimana aja kamu bisa. Berarti ke pengurus jenazah ya. Ke pengurus jenazah. Kalau perempuan ya ke ibu-ibu, kalau laki-laki ya ke bapak-bapak mungkin kan begitu. Iya. Terus apalagi Pak, saya bilang, nanti udah gitu kamu siapin aja golok, dia bilang, minyak kelapa, terus sama kain kafan gunting. Saya nambah bingung nih, ini apa maksudnya ini golok? Golok, gunting, minyak kelapa, kain kafan. Serem banget. Itu saya aja, wah ini iya apa enggak ya? Saya istilahnya penasaran juga. Iya. Di dalam kepenasaran saya ini saya pengen tahu. Saya buktiin lah, saya bilang, berani nggak? Gimana nanti? Saya bilang, itu pertama terjun ya. Iya. Begitu pas dikasih tahu gitu. Oh, langsung diterima tuh sama Kang Deddy tuh langsung oke, sanggup gitu. Sanggup dah, saya bilang teh. Karena kan katanya dia kalau untuk menolong tadi dia bilang. Kalau memang bukan untuk ini. Kan saya mah pribadi saya tuh nyari yang halal, bukan yang enggak. Ini mah untuk Kalau menolong. untuk orang. Sifat saya menolong seseorang atau orang lain saya paling senang. Iya. Oke lah, saya bilang saya terima. Pas kebetulan waktu itu di kampung, ada di suatu kampung tuh ada teman saya lah ya, nggak usah disebutin juga tuh kampungnya. Oh iya, jangan. Saya di kampung itu kebetulan di rumah teman saya lah ada yang meninggal. Pas 3 harinya saya ngomong sama keluarga almarhum lah. Seumuran saya waktu itu, umuran 25 lah. Kebetulan dia senang sang togel. Saya bilang, nih saudara kamu nih baru meninggal, belum seminggu, belum 3 hari, gimana, mau nggak? Saya bilang, kita coba. Oke, dia bilang, berani nggak kamu? Udah, jangan ngomong berani, siapin aja ininya, saya bilang deh. Oh, langsung dicoba. Dicoba, saat tes, kan saya orangnya penasaran. Iya. Apa aja syaratnya? Saya bilang, kopi pahit, kopi manis. Saya tambahin nih, lengger merah sebatang, terus gunting, golok.
para kanca misteri Timur Bumi, mohon maaf tadi ada sedikit bisa dibilang insiden ya Kang Deddy ya. Betul. Tapi udah boleh dilanjutin ceritanya nih. Insya Allah boleh. Udah boleh ya. Tadi sempet ada nggak tahu narasumber kita ada komunikasi, nanti bisa lihat tadi sempat didokumentasikan juga ya. Nanti bisa lihat sendiri para kanca. Tapi konon katanya masih bisa dilanjutin. Barang AC. Maaf ya. Belum direkam prosesnya. Rekam prosesnya ya Mang Dia. Iya silakan. Ayo rekam. Apa? Ada yang di belakang. Apa? Ada apa? Ada yang di belakang. Iya, boleh. Lampuin Pak. Ada di belakang kurang. Ini kok. Mohon maaf para kanca misteri Timur Bumi, tadi ada sedikit insiden, bukan insiden sebetulnya, tapi tiba-tiba lampunya terus-terusan turun dan konon kata narasumber kita si sosok action nanti akan diceritakan itu selalu normal. Dan tadi sempat ada melakukan sesuatu dulu di belakang dan kita akan lanjut lagi dan nanti para kanca akan melihat sendiri kisahnya seperti apa. Dan ini real terjadi, benar-benar real. Kita lanjut lagi dari yang kain kafan ya Kang Deddy. Betul, betul. Dari dapat kain kafan yang masih baru itu ya. Betul. Sok mangga gimana? Waktu itu saya nyiapin persyaratannya, Iya. yaitu rokok berengana 1 batang, kopi pahit, kopi manis, terus gunting, golok, minyak kelapa sama kain kapan. Kain kapan ini saya nuker lah, kalau kata bahasa Sunda tema tukeran, ulangan, barter. Barter lah. Kita Membeli lah kalau bahasa kita barter. ngasih uang seikhlasnya, dia ngasih kain kapan kita butuh 1 meter ya. Nah di situ saya jalanin lah yang kata si bapak tadi, dengan cara
apa namanya, saya naik ke pohon apa namanya nangka. Iya. Tapi harus ganjil 3, 5, 7. Oh. Nggak boleh 2, 4, 6. Oh, nggak sendiri. Enggak. Kang Deddy nggak sendiri. Enggak. Tapi orangnya harus ganjil. Harus ganjil. Bukannya berarti nggak boleh, nggak bisa sendiri, apa namanya, nggak boleh sendiri. Memang peraturannya harus ganjil. Harus ganjil, Ah. ya. Bukan nggak berani sendiri. Bukan ya. nggak berani sendiri maksudnya gitu. Iya, iya. Saya jalanin lah ya. Pas ingat waktu itu kalau nggak salah hari apa, Rebo malam Kamis. Itu tuh untuk 2 hari sebetulnya angkanya. Malam Kamis dengan malam Sabtu. Misalkan. Oh, untuk 2 kali itu. Itu Kalau yang nggak nyoba keluar, pertama tuh. kalau nggak keluar di Rebo malam Kamis, nggak keluar malam Kamisnya, Jumat malam Sabtunya sikat gitu. Oh, iya. Ya. Terus pas jam 12 malam, jam 11-an, setengah 12 saya ke lokasi bertiga. Itu persiapannya udah ada di rumah temen, ya, kayak semacam golok, terus minyak kelapa, gunting. Itu udah di rumah teman disiapin. Nah, yang saya bawa ke lokasi itu kain kafan, udang garam merah 1 batang, sama kopi pahit, kopi manis. Oh, Ya. udah siap itu ya. Nah, siap. Nggak lama, pas jam 12-nya kurang 5 saya telanjang bulat. Maaf ya, agak sedikit ini. Nah, saya telanjang bulat, saya naik tuh ke atas. Oh, naik telanjang bulat tuh Telanjang naik ke bulat atas. saya naik ke atas pohon nangka Nangka itu. itu, iya. Itu gelap itu. Itu yang di bawah itu udah saya kasih aba-aba. Kalau saya naik, Anda jangan melihat ke atas. Bukan berarti saya malu. Iya. Soalnya ntar yang dia lihat bukan saya. Ada itu kayak sosok mata ya, Iya. apa ngawasin mereka gitu. Oh. Jadi persyaratannya kalau saya sudah di lokasi, apapun yang saya bilang harus ngikut, harus nurut. Pas tank jam 12 saya naik ke atas. Di atas itu apa namanya, saya ucap lah. Kalau kata kita nemuin lah. Cek bahasa orang sekarang mah nemuin cewek. Oh, di atas itu. Nemuin cewek di atas. Iya, iya, ceweknya di atas. Dengan bahasa saya. Iya. Dengan apa saya bilang, Neng, akang bogoh ka Nyai. Itunya udah datang. Udah ada di situ, udah nungguin. Dia tahu saya mau datang. Iya, iya, iya. Neng, akang bogoh ka Anjeun. Tapi sate acana. Tapi sebelumnya kalau Iya. bahasa Indonesia, saya minta nomor di dalam nangka itu 4 angka. Tuh. Yang biar ridho, biar ikhlas tuh saya bilang gitu. Itu pohon nangka yang saya injak, saya ngomong sambil megang pohon nangka itu, nangkanya maksudnya buahnya. Iya, buah. Itu sebelum saya petik, kalau misalkan dia nggak gerak, itu si dahannya Iya, iya. nggak gerak, silahkan ya Silahkan untuk. ambil Oh, kalau gitu. nggak gerak. Nah, tapi kalau gerak jangan katanya. Oh, Udah iya, gitu. iya, iya. Kalau saya paksa ambil, Iya. maaf nih, itu sampai paginya saya nggak boleh turun, biarin telanjang ditonton orang. Resikonya gila gitu. Tuh yang Jadi gambling juga ya. Nah. Dia. yang bikin saya apa namanya nekat itu karena niat saya tadi mau nolong orang, bantu orang dari cara dengan cara nyari nomor di nangka. Nangka itu. Nah, begitu pas nangka itu saya ambil, itu ngambil pun pakai gigi, nggak pakai tangan, Ngambil buah nangka. digigit. Iya, ngambil buah nangka. Itu belepotan ke sini. Kan buah nangka tuh ada itunya ya. Ada Ininya apa tuh namanya? digigit tuh. Itu saya gigit. Udah belepotan getah lah ya. Iya, iya. Seberat dimanapun karena kita udah istilahnya udah masuk ke alam dia, Iya. rasanya gitu, itu ringan. Buah nangkanya jadi ringan. Jadi ringan buah nangkanya. Iya, iya. Itu saya gigit, saya udah dapet tuh, udah digigit. Itu yang di bawah saya bilang, antar dia gituin tuh yang berdua orang tuh. Tapi tetap satu nggak- orang lah. Tapi tetap nggak ngelihat gitu ya. Siapanya? Si yang di bawah gitu nggak boleh ngelihat gitu ya. Saya ngasih, otomatis dia lihat dong, lihat nangka Oh, yang saya lihat turunin. nangkanya, iya, Yang iya. nggak boleh lihat itu pas saya waktu naik. Oh, karena mungkin ya pindah dimensi gitu ya. Betul. Karena konon ceritanya
menurut si bapak kalau saya naik tuh yang satu turun gantiin saya gitu. Di atas pohon nangka tuh 2 makhluknya. Tuh cewek cowok tuh gitu. Kalau Jadi gitu. Kang Deddy itu gantiin si makhluk yang cowoknya. Begitu. Makhluk cowoknya turun, Iya, saya iya. naik. Nah itulah saya bilang apa namanya, saya nekat tuh ya. Iya, terus. Karena penasaran. Nggak lama dapat nangka, Iya, saya kasih kode ke orang yang di bawah, dia terima, iya, turunlah saya. iya. Nah sebelum saya pakai pakaian itu saya suruh mereka jalan duluan. Mereka duluan. Nah mereka duluan Bawa nangka itu ke tempat lokasi yang tadi saya bilang tadi, nyimpen kolok, Oh, terus gunting, minyak kelapa. Saya di bawah masih pakai pakaian. di bawah baru pakai. Nah udah saya rapi. Kalau kata kita saya usap lah pohonnya ya. Iya, Makasih ya Neng, terus jalan. itu simbol terima kasih ke Ke penghuni itu si Nyai lah. Saya pulang lah. Nah yang bikin saya percaya nggak percaya itu betul, ternyata pas saya gunting itu si kain kapan sisa tadi bungkus nangka. Iya. Saya gunting Oh, sedikit. nangkanya dibungkus kain kafan tadi. Dibungkus, di bawahnya kayak bawa mayat bayi itu di gini. Oh, bawahnya Nah, gini. gini nggak boleh dipeluk gini. Iya. Kayak Iya. bawa jenazah. Itulah itu yang bikin serem Iya, tuh kayak iya. kalau di tempat satu orang kayak bawa Iya, pocong gitu ya. Iya. Itu pas nyampe ke tempat. Nah di tempat situ diusahakan di tempat kita mau motong itu jangan ada bayi, ya anak kecil lah di Kenapa? bawah. Soalnya kalau saya motong ada bayi itu ngaruh ke bayi itu. Ke bayi yang ada di rumah. Di rumah itu Iya. bisa nangis kejar itu. Konon ceritanya kata si bapak, kamu sama aja dengan bawa anaknya si Nyai itu, kayak gitu. Nangka itu anaknya sih. Nyai itu. Kumpul itu. Gitu. Nah itulah kalau Dan bayi itu, bayi yang di rumah itu karena masih bayi mungkin bisa ngerasain bahwa itu tuh. ngaruh ke itu. Iya. Gitu. Makanya begitu pas saya tanya dulu ke teman, ini daerah sini saya mau potong nangka di rumah kamu ini sekitar kamu jarak 50 atau 30 meter ada. Nah ini nggak baik nggak di sini? Oh nggak ada, aman, ya udah saya sikat Oh, potong. enggak hanya di satu rumah itu, bahkan tetangga misalnya Iya. dekat pun. Lingkungan situ aja Lingkungan situ. antara Jangan ada bayi itu. Lingkungan. antara misalkan 3-4 rumah lah ya. Iya. Jaraknya antara 30 Iya. ya. 30 meter. Itu saya potong, udah saya guntingin tadi kan apa kain kapannya. Iya. Saya nggak lama saya potong nangkanya itu, goloknya saya kasih minyak kelapa dulu. Kalau nggak kasih minyak kelapa, Oh iya. seset lah dia. Iya, kalau nangka macet. itu belum tahu saya. Begitu pas saya belah dua, krek, nangka yang terbelah. Nah, pas nangka terbelah itu yang tadinya kain kapan saya potong segini-gini, nangka pertama saya gosok. Ya, saya gosok pakai apa namanya, kain kapan tuh digosok. Dilap ya, dilap Oh. gitu ya. Agak lampunya agak terang kayak lampu apa ya, merah lah, lampu merah. Kayak lampu merah, nggak begitu terang kayak putih-putih gitu. Saya gosok. Lampu ruangan itunya maksudnya ya. Kang Deddy? Lampu ruangan itu. Ternyata pas saya gosok, saya percaya nggak percaya ini betul timbul tuh angka tuh dari apa namanya, dari kalau kata kita mah apa ya, daging ya. Angka itu kan kalau dibelah suka ada. Iya kan kalau itu apa kayak banyak. Itu dari daging-dagingnya itu. Oh, yang tengahnya itu ya. Yang tengahnya pas Oh nangka iya. dibelah dua tuh Iya. dari atas ke bawah. Tapi yang betul mah nangka yang nomor yang betul tuh dia nggak akan bisa berubah. Misalkan yang waktu pertama saya gosok, saya lihat di sini 5, begitu saya berdiri saya lihat lagi ke sini 8, itu bukan asli nomor. Tapi itunya tuh seperti ada yang nulis gitu ya. Seperti ada yang tulis. Itu yang saya bikin bingung tuh, kok ada nomor. Iya. Ya. Pertama Dan itu nggak mungkin dilakukan siapapun itu ya. nggak mungkin kan. Nggak, maksudnya nggak mungkin orang motong terus ditulis ditutup lagi, nggak mungkin. Itu nggak banget. masuk di akal. Iya. Nggak masuk di akal. Nggak Siapa mungkin. orang yang naruh Siapa? nomor dalam itu? Dan motongnya juga susah payah gitu. Itulah. Terus Begitu pas yang di sini saya saya bersihin. Ternyata saya lihat di sini 5, saya berdiri 8, oh bukan. Satu lagi saya gosok lagi. Begitu yang satu lagi saya gosok. Di sini angkanya 5, sebelah sana 5, sini. Nah, ini yang bagus. Jadi jangan ketipu dengan nangka yang sebelah.
Oh, dua-duanya keluar nomor Keluar juga, nomor. tapi yang satu bisa nipu. Yang satu Iya, iya. yang iya. yang asli itu kalau Yang kita asli. jeli, Iya. ini yang belah kanan. Tapi kalau misalnya orang itu mah pasti, wah ini nih, udah keluar angka Itu langsung orang gitu. berpengalaman, iya, belum iya. tahu. Kalau saya udah apa, segimana dibelahnya, Iya, dibelah dua gimana, Mm-mm. caranya dia mau nipu saya nggak bisa karena saya udah apa. Udah kebayang, iya, iya benar. Makanya setiap saya kasih nomor tuh orang sebetulnya mah angka tuh nembus 4 angka, cuman dia nggak bisa ngobat otak-otik aja, angka tuh di situ-situ aja. Iya, iya, iya. Iya, Nah, pengalaman saya iya. tuh Iya. udah diambil, udah nomornya timbul, tek nomornya timbul. Nomor udah dibuka langsung ada atau tiba-tiba nomor saat itu gitu? Enggak, waktu dibuka kan masih getah. Iya, masih getah tuh kan Saya foto gosok, si. saya gosok. Heeh. Yang angka sebelahnya saya bilang tadi angka nipu, Iya. sebelahnya lagi angka asli. Itu setelah diusap baru nongol tuh Nongol, si angka itu. timbul loh angka-angkanya tuh. Mau gimana caranya itu kita udah Iya. apa. Iya, iya. Nah itulah permainan gue. Ya, yang kita nggak sangka-sangka ternyata nyata. Iya. Nah, orang nggak akan bisa nulis sesuatu angka atau nomor atau huruf di dalam nangka Gak mungkin. kalau nggak bukan kerjaan dia. Iya, Nah. ya apalah gitu ya kalau Nah, dia. saya sendiri juga tadinya nggak percaya, tapi begitu udah saya buktiin baru saya percaya. Berarti si maaf Neng itu yang Iya, sinyal itu. si Neng itu. Ya, sinyal Itu teh yang tadi kejadian beliau ini. Bukan, beda lagi. Buku beda lagi nih. Oh, beda lagi. Kalau yang- Iya. Tapi yang itu mah boleh diceritain di sini Boleh, kan? boleh, boleh. Oh, iya. Kan saya udah. Lanjut, udah ini ya. Insya Allah. Ini mah yang lain lagi yang lain iseng-iseng lagi. aja ini. Yang iseng aja ini. Tapi insya Allah udah deh. Udah aman. Udah saya diain. Iya. Kalau aman ini Pak, ya. Lanjut Kang Didi. Terus abis itu Hmm. dibelah, nomornya baru dikasihin, masang. dicatat gitu. dulu, dicatat. Oh, dicatat. Oh, ada yang nyatet ya. Catat. Dia bilang ke saya, Mang berapa angkanya? Saya bilang nih angkanya ini. Ya catat. Catat. Terus gimana Mang caranya? Ya kamu acak aja di situ angkanya saya gitu. Oh, diputar-putar dari Ah. 4 itu ya. Angkanya ada 4 berarti ya. Ada 4. Yang saya anehkan, yang saya bingungkan itu orang setiap yang masang nomor di dalam angka sejarahnya gitu nggak ada yang tembus 4 angka. Padahal angka di situ juga. Kebalik-balik. Nah, misalkan angka 1, 2, 3, 4 nih. Iya. Dia masang 21, 34, 43, 21. Iya, kebalik-balik kebanyakan. Padahal nggak di situ-situ juga. Paling nembus 2 angka gitu ya. Paling nembus. Itu juga nembus, cuma acak-acakan. Maksudnya asal angka berderet asli Iya, itu kalau susah. berderet asli susah. Nah. Pokoknya seperti dialangin lah gitu ya. Sepertinya Kang Didi. gitu. Karena kan pengaruh dari orang namanya nafsu ya, Iya, pasang. iya. Tapi Kang Dedinya ini pernah Nah, dapat saya- 4 angka. Kalau saya nggak boleh masang, kan ada perjanjian di situ juga. Kalau saya masang, mati semua angka. Jadi kalau Kang Dedi masang Nah. angka itu udah nggak berfungsi. Nggak berfungsi, percuma. Kalau misalkan saya mau masang buat saya aja sendiri, ngapain saya ngasih orang? Iya, iya. Logikanya ya. Karena perjanjiannya kalau saya masang, itu bakal gugur angkanya semua, makanya saya nggak masang. Kalau orang yang masang bisa berkemungkinan ini Ah, masuk. tinggal ngacak-ngacaknya. Masuk. Itu tinggal. Oh, jadi Kang Dedinya mah dapat dari orang yang hasil misalnya menang gitu ya. Kang begitu. Dedinya dapat hadiah gitu ya. Tapi saya Oh, juga iya, suka iya. kasih pemasukan ke mereka. Seandainya Anda nembus angkanya, saya bilang, tolong maaf, saya bilang ya. Iya. Jangan ke saya ngasih makanan ya. Kalau Anda ngasih uang, tuh saya akan belikan yang namanya kerinso, sabun, apa yang nggak boleh dimakan ya. Oh, yang penting jangan sesuatu yang dimakan. Dari itu. Kalau Iya. mereka terserah. Makanya mending uangnya aja karena gitu. takutnya kalau dibeliin makanan uang itu dari uang itu gitu ya. Mendingan uang dari Oh, nggak saku boleh dia. dimakan tuh nggak boleh. Nggak boleh kalau saya, terserah Iya. dia mah. Kalau dia mah terserah. Terserah. Luar biasa. Dan itu bener-bener total ngebantu berarti judulnya. Saya memang membantu. Memang saya dari dulu sifatnya kan Iya, iya, iya. jadi Luar pengen biasa. nyenengin teman dengan Iya. cara apapun saya jalani. Mungkin apa kondisi tertentu gitu ya dengan cara ini. Bukan berarti Cuman memang agak susah untuk 4 angka itu ya. Berarti ya. mereka yang susah masang Iya. angka mau udah di situ. Angka mah udah di situ. Itulah yang saya bikin aneh. Dia nanya ke saya, Mang, kok nggak nembus ya, ini angkanya ada semua. Kamu gimana ngotretnya? Saya bilang gitu, angka di situ semua. Ya lagi-lagi ya tergantung ininya juga ya. Tergantung milik, Iya, rezeki, keberuntungannya juga, keberuntungan. betul. Nah, sebetulnya semua itu gimana niat ya. Iya, betul. Kalau misalkan niatnya dia
pasang mungkin nggak nafsu atau memang dia apa ya ingin sesuatu yang real. Iya. Kalau menurut saya ya Iya. kerjalah, jangan Iya, gitu-gituan. betul. Itu kan saya aja ngasih itu nggak sia-sia ya, maksudnya Iya. nggak sia-sia itu nggak mengharapkan sesuatu. Betul, betul. Tapi saya hanya menolong buat dia doang. Iya. Saya cuma ngejalanin itu karena saya penasaran. Karena orang ngasih ke saya begitu caranya. Bener nggak nih Nah, gitu ya? saya gitu, saya bilang bener nggak nih, ternyata betul. Iya, iya. Gitu. Sampai saya mau disewa berapa kali orang ke rumah. Dan kalau artinya misalnya dijalanin sekarang pun masih tetap terjadi itu ya? Masih kan? terjadi. Tapi dengan syarat berani kalau orang ikut sama Iya, saya. iya. Gitu aja. Mau Sadis. pembuktian hayu sama saya. Iya, artinya sekarang pun bisa dijalani. Bisa, saya jabanin. Asal dia berani nggak ikut. Bertiga dengan saya, 2 orang lah temenin saya harus ganjil. Atau mau 5-an. Tapi dengan syarat berani nggak tuh orang gitu aja. Iya, iya. Jangan sampai iya dia berani, pas di lokasi lari atau ketakutan saya nggak tanggung jawab. Oh, ada dampaknya. Ada dampaknya kalau lari udah di lokasi itu diikutin. Masih nyai itu. Kalau kata kita, Iya. lu manggil tapi gua datang, Iya, lu kabur sama yang ngeledek. Nah, Iya, iya. itu Dan dikejar. mungkin juga begini, kalau lari itu mungkin apa si makhluk ininya tuh sadar betul kalau orang ini jauh, dia penakut, Ya, jadi gitu. lebih di atas Nah, ininya. betul, Kalau betul. Kang Deddy kan nggak berani Enggak, gitu ya, betul. makanya dikejar Nah, terus. gitu. Yang penting mah pada dasarnya kalau memang mau terjun begitu tuh satu, hati kita harus kuat, Wah, ya. dan 2, niat. Iya. 3, nyali harus besar. Iya, betul, betul. Apapun yang terjadi, gimana saya aja deh. Iya, iya. Gimana yang ngajak aja deh, gua pasarin malu gitu. Dan itu setelah terbukti gitu ada mengulang lagi berikutnya, Kang Deddy. Banyak yang ke rumah Wah, akhirnya terus-terusan. terus-terusan. Dalam 1 minggu tuh ada 2 kali berangkatan. Yang Buset. dari selatan, dari timur, dari utara nggak ada begitu. Dan Kang Dedinya mah nggak mendapatkan apa-apa. Sama senang doang. Senang. Ya senang bisa membantu, lagian pengalaman juga ya. Dan Kang Deddy ini para kanca, misalnya saya lihat sendiri barusan juga, memang selon, memang berani gitu, artinya di lapangan, dan luar biasa. Jadi memang seru aja mungkin menurut Kang Deddy menjalani Iya, itu gitu seru ya, Kang emang. Deddy ya. Ya karena apa ya? Pada dasarnya itu kan manusia itu makhluk yang paling mulia. Iya. Satu. Dan Kedua, yakin aja gitu Kang yakin. Deddy ya. Betul. Kita yakin sama Allah bahwa Allah itu pasti akan melindungi orang-orang yang beriman. Iya, Atau orang-orang betul. yang berniat baik. Yakin. Yakin, baik. final yakin. Insya Allah selamat. Jangan hanya yakin di mulut, di hati nggak itu Iya. salah. Dan di antara apa? Di antara berkali-kali itu ada yang ini enggak yang paling serem banget gitu kan? Wah, ada. Saya pernah juga yang lebih serem itu di satu tempat ya. Di mana tempat itu mah asli makam baru itu buah pohon nangka di makam baru itu di sampingnya. Oh, berarti pohon nangkanya di tengah-tengah Ah, pemakaman. tengah itu kuburan. Itu saya teman ke rumah. Gila. Udah sore lah, udah asar. Dia nanya saya, istri saya bilang dari mana? Taruh kan, bilang aja dari selatan saya. Iya. Pak, ada yang nyari siapa ini tahu? Dia bilang, oh teman, kenapa, ada apa? Mang Deddy tolong, temen nih mau ini bisa kan? Bisa, saya bilang kapan? Udah maghrib, udah isya dah, saya gitu aja. Oh ya, saya tanggung, ya udah. Terus saya jemput ya, udah maghrib, jemput aja ke sini. Dia nungguin, pas udah isya berangkat saya sama dia ke rumah dia, tempat itu. Ternyata kampung itu memang maaf ya, apa anak mudanya seneng masang gituan. Oh, Itulah, doyan doyan. pasang nomor togel. Oh, sang nomor togel. Nggak lama, saya kan nggak tahu ya. Saya kira teh kampungnya kayak di kota gitu, pinggir jalan. Iya. Kalau dia masuk kampung ke dalam, pas ke tempat lokasi, tahu mungkin zaman rumah-rumah dulu, Iya. yang jarang-jarang, Oh, jauh-jauh. yang masih tanah, Iya, iya. yang masih iya. tanah. Kayak gitu. Kayak gitu. Pas saya masuk ke lokasi, ini saya bilang ini kayak kampung zaman dulu nih, zaman rumah bilik gitu. Iya, iya. Udah saya nyampe ke situ. Nggak tahu temannya di situ udah nungguin 7 orang. Saya sama dia di motor.
saya kenalan ya, oh bla bla bla, kenalan ngopi dulu, ngerokok dulu, ngobrol bla bla, udah sampai ngobrol. Saya tanya, udah persiapannya udah Kang ini ya udah. Di mana lokasinya? Di sana Kang, di dekat makam. Saya bilang dekat makam teh, kirain teh di pinggir makam. Iya. Dia bilang dekat makam kan Dekat makam. bisa bikin di pinggir makam Iya. atau sebelum makam. Iya, Dia jauh bilang, lah gitu. "Ah, gitu. kalau dia dekat makam di dalam makam itu mah di area makam. Jadi deket makam tuh maksudnya pohonnya deket makam Iya, gitu. maksudnya gitu. Saya kira dekat makam tuh di pinggir. Iya, jauh gitu ya. Pas saya ke situ, oh saya juga, ini mah bukan dekat makam, bisa bilang di halaman Makam. makam. Kenapa Kang takut? Enggak, takut sih enggak, saya bilang. Cuman itu kayak kuburan baru, iya. Saya Oh, tanya pas ada lagi, kuburan baru. kuburan baru, saya tanya itu kuburan orang meninggal apa? Tubuhkan Kang, oh yuk, palanya pecah Kang, oh iya, sampai serem aja ya. Iya. Kenapa Kang? Enggak sih. Kang berapa orang perlunya 3-an, di mana aja ya pada mau ikut. Oh, yang penting ganjil ya. Oh, kata temennya lu ikut dulu gitu. Sama saya nggak takut ketahuan. Iya. Saya bilang, ya, kan ada tujuan, udah aja semua saya gituin. Oh, iya. Tujuan lah kita kan akhirnya. Pas jam 11, setengah 12 kita ke lokasi, pada nongkrong di bawah pohon nangka. Saya lihat pakai jam, ya, ada yang pakai jam, senter jamnya. Nanti jam setengah 12 kodein saya bilang apa namanya, tepuk pundak saya ditepuk. Kita pada nongkrong di maksudnya pada jongkok di bawah pohon. Saya bilang jangan ngomong apa-apa ya, diam semua. Begitu pas setengah 12 saya ditepuk, saya buka baju. Jam 12 nya tepuk lagi itu, jam 12 pulang ngotep. Pas jam 12 naik saya ke atas. Dia nggak lihat saya udah di atas. Sama, buka baju juga, buka celana. Saya Telanjang telanjang. juga. Dalam keadaan itu yang saya anehkan, nggak ada perasaan malu saya. Iya. Hilang aja perasaan malu. Iya. Jadi fokusnya itu kenangka itu aja. Iya. Bilangin pas jam 12 tank saya buka baju tuh teret. Mereka nggak lihat saya. Teret Oh, saya naik. nunduk gitu ya. Kan dia udah nunduk. Teret saya naik ke atas. Terus pas saya di atas, saya antara 5-10 menit lah ya saya di atas. Saya ngobrol-ngobrol, gak lama saya ngasih kode lagi. Saya bilang, ini dia nangka juga. Nangkanya gede, lu segede apa ya? Tahu gendang buat dangdut. Oh iya. Oh gede segitu. gitu. Saya gituin ya. Saya bilang, diri itu satu orang diambil. Oh, nangka yang panjang berarti Oh ya, yang panjang. jenis panjang itu. Dia mah dia gini. Itu udah digigit lagi tuh ya, sama tuh ya. Digigit pas diambil gini sama satu orang itu. Nah, kan tujuan saya bilang saya satu di atas, mereka di bawah 6. Begitu yang satu ngambil, ini yang 4 orang lari. Waduh, bahaya dong. Kan kasihan nih yang satu Iya. nih, lari. Dia mah nggak bisa lari, ini orang yang megang nangka. Iya. Gemetar dia. Kang nggak ada gaya. Dia Masih di saya- atas nih, Kang Deddy masih Iya, di saya atas. bilang, saya turun. Saya bilang, kenapa teman lu lari? Nggak tahu Kang, saya gue merinding dia megang gini. Terus. Ya. Berarti bahaya dong yang lari tadi ya. Pokoknya dia lari ya, Iya. sekuat kemana Eh, saya tapi nggak tahu. udah Pak. selesai ya. Udah selesai. Begitu, Oh, begitu iya. pas saya turun, saya lihat nih orang gemetar amat. Kang, saya nggak bisa gerak, nggak bisa Iya, iya. jalan. Dia bilang, tunggu, saya bilang lepas baju ya. Terus saya baca doa sebisanya, saya tepuk ininya nih, betisnya 2 kali tek. Udah jalan, saya bilang. Baru dia jalan kayak yang berat. Udah jalan terus, jangan lihat ke belakang. Gitu jalan. Saya Pak udah Oh, tadinya berat banget gitu. berat. Begitu saya udah tepuk, saya doa sebisanya, dia jalan. Yang ngikutin dari belakang. Jarak misalkan 1-2 meter lah, ya saya di belakangnya. Iya. Saya itu kebiasaan saya kalau mau beres itu saya tepuk ini nangkanya 2 kali. Oh, pohonnya. Ah, Iya, pohonnya. ya sama kayak tadi ya. Saya bilang makasih. Nyampe ke lokasi yang 4 orang itu ternyata yang satu katanya dia ngelihat. Oh, makanya lari duluan. Udah lari duluan. Nah yang 3 yang nggak melihat ketakutan ikut lari. Iya, padahal belum lihat yang Belum dua, lihat yang 3. Nah iya. yang satu nih ditanya sama saya, kamu lihat apa? Itu akang turun di belakang akang tinggi gede ngeliatin saya. Dia bilang gitu. Saya bilang pantas nih sini nggak bisa jalan. Iya, udah lemes banget. Lemes banget. Itu memang waktu saya turun juga. Kang Deddy mah tahu gitu ya, ada di. Kenapa saya nggak bilang? Kalau saya Iya. bilang mampret semua lah. Iya. Itu naga kan nggak boleh jatuh ke tanah. Oh, nangkanya nggak boleh Nggak boleh jatuh ke tanah, mah Harus gagal. di tangan. Harus di tangan.
percuma saya naik, saya ambil jatuh ke tanah mah ya percuma, gagal. Dan kebetulan yang duduk tadi yang pegang nangka tuh ngelihat gitu. Ya. Makanya sampai lemes gitu. Ya yang lebih apa namanya, yang lebih parah itu yang lari tadi. Saya bilang udah mah dia ngelihat apa namanya, bebannya suara gagap. Iya, gitu-gituan. pasti lah. Pas saya Gagap masih mending, kadang mah pingsan kan. saya datang, itu temennya bawa nangka dengan satu, ditunjuk ke nangka itu, saya bilang apaan lu, saya nggak ngerti. Iya. Terus kata temen ini, Kang, coba obatin itu kenapa? Saya bilang, saya samperin. Dia nunjuk-nunjuk ke nangka, saya bilang udah nangkanya taruh, saya terima nangkanya, taruh aja di bawah, udah nyampe lokasi. Iya. Saya tanya, bahasa saya, Iya. dia udah tahu, saya ngobrol gitu. Oh, lu berarti waktu saya naik, lu ngomong, gua nggak percaya. Dia bilang begitu. Oh, awalnya. Nggak, ternyata pas saya naik, dia nyangkanya saya bohong. Iya, makanya Makanya dikasih dia begitu. lihat. Makanya dikasih lihat dia. Saya bilang, kan udah saya bilang, kalau ke tempat lokasi, lu Jangan ikutin ya, saya, iya. nggak usah ngomong apa-apa. Ternyata dia bisik-bisik ke temannya gitu. Kata si makhluk yang dekat dia Yang tuh, di maksudnya. samping dia. Kang Deddy mah lihat. Iya. Saya bilang, ya udah, saya minta maaf. Saya bilang suruh pulang, dia malu pulang. Iya. Baru aja dia sadar. Dia bilang, orang capek, kunaon teh, dia orang malu. Ngomong macam-macam lo tadi ya, kata temannya. Tuh kata si Akang itu. Itu orang tuh ngomong naon. Oh, enggak ngaku. Tapi orang dia asal poek, dia bilang gitu. Jadi silau dia bilang. Segelap. Dia ngeliat itu silau. Iya. Udah silau, dia nggak ingat apa-apa, ngomong aja nggak bisa. Mau ngucapin misalkan sesuatu tuh nggak bisa aja, kayak dikunci. Iya. Tuh. Nah itulah yang paling parah tuh itu. Tapi berhasil ada nomornya keluar. Ada nomornya tetap ada. Iya, Nah iya. mereka apa hasil enggaknya saya nggak tahu, pokoknya Iya, saya kan balik pokoknya udah udah beres. kasih aja. Saya tuh paling telat pulang, nyampe ke rumah tuh jam 2. Kadang-kadang paling cepat itu paling lama itu jam 3, paling cepat tuh jam 2. Selesai itu. Loh, kok? Ya jam 2-an lah nyampe ke rumah. Nah, saya nyampe ke rumah itu jam 2, nggak langsung masuk ke rumah, saya juga Kenapa? ambil korek giniin, garang tangan korek. Tuh udah garang, terus ini baru saya masuk. Supaya Auranya nggak ngikut. Iya. Tahu. Terus apa? Kang Deddy, Hmm? si sosok kun-kunnya ini pernah ngikut nggak? Kan udah ada transaksi itu berarti kan? Bogoh Kak Neng, tapi dengan syarat minta nomor di dalam nangka ini. Terus habis itu ngasih. Nah buat si itunya, bukan biasanya kalau bekerja sama-sama makhluk-makhluk gitu kan pasti ada timbal baliknya. Betul, betul. Itu dia ngejar nggak gitu? Kang Deddy? Ke siapa nih? Ke Kang Dedinya. Kalau dibilang ngejar enggak ya? Tunggu dulu. Buat para kanca misteri Timur Bumi yang ingin menjadi narasumber dan memiliki pengalaman horor seperti Kang Deddy dan ingin menjadi narasumber di sini, bisa DM ke Instagram kita atau tulis WA, tuliskan sinopsisnya dan kirimkan ke kita. Gimana Kang Deddy ininya, apa namanya, ngejar nggak gitu? Kalau dibilang ngejar. Soalnya kan kayak di PHP-in tuh Kunti. Betul. Maaf gitu ya. Seperti di PHP-in. Habis itu cabut kan? Betul, betul. Iya, gimana tuh Bang Deddy? Kalau bagi saya enggak ya. Kenapa? Dari persyaratannya kan sudah komplit, udah lengkap. Oh, itu tuh sebagai tukerannya persyaratan itu. Dan setiap, kan saya bilang setiap beres ambil nangka itu pasti saya tepuk pohon. Oh, itu salah satu bagian persyaratan. Nah, saya bilang terima kasih, udah saya bilang terima kasih, dia nggak ngikut. Nggak ngikut. Iya, Kalau saya nggak iya. tepak mungkin dia ngikut. Iya. Itu doang. Dan kalaupun artinya nggak merongrong, nggak nyeremin ya, kalaupun ya udah lewat gitu aja Iya, gitu ya. aja. Karena Bukan yang sifatnya nuntut sesuatu iya, gitu ya. betul. Bang Deddy. Mm-mm. Iya. Yang penting kebiasaan ataupun apa namanya ritualnya saya jalanin sesuai dengan apa perintah si bapak tadi. Saya jalanin semuanya sama, ternyata biasa aja. Iya. Nggak ada ngaruh. Nggak sampai saya. ngaruh gimana Alhamdulillah aja diikutin begitu. atau gimana tuh nggak Iya. ada ya. Cuman kebiasaan saya itu kalau sudah mengambil nangka itu pasti aja saya naruh kain kapan bekasnya. Ada kan suka sisanya. Taruh di mana? Di rumah saya taruh di dapur. Oh, disimpan. Plastik. Oh, iya.
Sampai istri anak saya tuh ketakutan. Saya hobi itu Buat ngumpulin apa? Oh, sisaan itu Oh, ya, sisa sisaan bekas. ritual itu. bekas Iya, dari iya, iya. semeter, ambil 50 cm nya, yang 50 cm nya itu saya taruh. Udah berapa kain kapan itu. Tapi sekarang masih ada tuh. Udah saya buangin karena istri sama anak iya, saya pada ketakutan. takut lah benar. Katanya kalau ke dapur awana keeng. Iya, iya. Bapak nyimpen naon sih tuh, saya bilang tuh bodas tuh. Naon biskuit dari saya. Iya, iya, Kata iya. mah itu pen kapan di dalam plastik. Oh, disatuin. Nggak terus. disatuin. Tapi sekarang udah dibuang kan? Dibuangin karena Iya, di kasihan rumah kan betul ya. ya itulah. Kebiasaan saya itu tapi udah saya buangin. Cuman yang jadi ininya, Kang Dedinya nggak menikmati hasilnya gitu ya. Ya artinya kalau dipasang nembus kan gede juga dapatnya gitu Betul. konon kan. Kan saya niatnya bantu. Cuman Nolong. Kang Dedi memang niatnya ngebantu. Justru kalau Kang Dedi masang, Habis semua, Angus. semua nggak ada yang nggak ada yang kena. nomor satu Nah pun si itulah angka itu kejadiannya ya. begitu. Iya, iya. Jadi begitu para kanca. Jadi satu sisi Kang Dedi itu ya mulia sekali gitu. Artinya melakukan ritual yang se ekstrim ini tidak mengharapkan hasil apa-apa dan membantu, hanya membantu. Dan sisi lainnya Kang Dedi juga memang seneng ya, apa ada ini ada kepuasan tersendiri Betul, gitu ya. betul. Iya. Luar biasa sekali. Pengalaman lah. Iya. Selain yang apa namanya, Mhm. yang selain yang nangka ini, ritual yang nembak kuntilanak, maksudnya menyatakan cinta sama kuntilanak ini ada pernah lain lagi nggak, Banyak, Kang Dedi? banyak. Saya pernah juga itu dagang sate kuya. Oh, dagang sate. Itu juga Kuya itu bahasa Indonesia kura-kura para kura-kura. kanca. Itu, Iya, iya. itu saya pernah Jadi kura-kura dagingnya di sate. di sate. Jadi itu juga sama, itu juga orang ngasih tahu ke saya. Kan saya bilang tadi, saya mah orangnya penasaran. Iya, itu ya. Selalu explore. penasaran, so ingin mencoba. Iya, iya, iya. Terus gimana? Ceritain ke kita. Kang. Nah, kalau kura-kura itu saya apa namanya, bukan sepi job di nangka ya, bukan. Iya, iya. Ada lagi, ketemu lagi seseorang sama Orang itu lain juga. lagi nih, Lain kan ya? orang lagi Iya, nih. iya, iya. Dia ketemu sama saya di angkot. Nah, saya nggak lama, nggak tahu dia lihat saya, Kang, Akang ketemu wanita. Ujuk-ujuk begitu, tiba-tiba begitu. Oh, terlihat berani. Oh, gitu. sama dia saya Lihat bilang. pemberani gitu kata Ah. orang di angkot ini. Di angkot Iya. saya bilang, berani apa Pak? Saya mah biasa aja. Ya Kang, tukang petualangan pentingnya. Dia bilang gitu. Oh, tahu. Iya, iya. Kan aneh saya juga ya. Iya, iya, iya. Kalau iya mainnya kenapa Pak? Mau nggak saya kasih ilmu ini buat nyari uang goib, dia bilang gitu. Penasaran saya aja. Kalau sate kuya untuk uang goib. Uang goib. Terus. Penasaran saya. Goib juga. Bener nggak nih gitu kata Kang Nah, Dedi teh nah gitu itu ya. saya karena sifat penasaran. Iya, iya. Bener kan nih Pak nih? Saya bilang serius Kak. Tapi kamu berani nggak? Kalau ngomong berani Pak, buktiin aja nanti, saya bilang. Tapi gimana syaratnya, kan saya nanya selalu Iya, syarat. Iya. Kamu cari kuya atau kura-kura segede gini, dia bilang. Segede apa ya? Oh, kura-kura yang ya sedang lah ya, Sedang nggak lah, terlalu ukuran- gede gitu ya. Ukuran berapa ya? 30-20 mungkin. Iya, ya? 30 cm lah, kura-kura kebanyakan gitu. Saya ya. bilang tuh, beli apa nyari Pak? Ya pokoknya gimana caranya, mau beli kayak mau nyari, kamu cari. Beli tuh kalau dapat itu diapain Pak? Kamu buka batoknya, dibilang ya. Itu kamu bikin sate. Satu sate 7 tusuk deh, masih ingat saya tuh. Oh, 7 dagingnya 7 maksudnya. daging, Oh, jadi dipotong-potong dipotong dagingnya. begini, potong-potong. Iya, kayak bikin sate lah Bikin biasa. sate, Iya. cuman ada 7 Oh, 7 tusuk. tusuk. Satu tusuknya ada berapa daging? 7 Oh, 7 juga. 7 semua. Oh, 7. Makanya dibilang satu sate 7 tusuk. satu tasit satu Sate 7 tusuk. ke sampingnya pun Nah, 7 betul. juga. 7. Terus. Nah, saya jalanin lah. Karena orangnya saya Penasaran ya, penasaran, senang berpetualangan kayak begitu, saya jalanin. Ibaratnya kalau ngarepin gitu-gitunya mah itu nomor sekian Nomor gitu sekian ya. gitu, oh. Cuman coba pengen tahu gitu. Terus yang anehnya dibilang begini, kalau Akang dagang ini, itu Akang mau hargain bukan puluh, bukan ratusan ribu, ini dia bilang juta Kang ya. Saya bilang, banyak sih, saya bilang, satu sate 1 jutaan. Ini kan gue Bang yang beli, dia bilang gitu. Berapa katanya harganya? Satu sate itu bisa kita ngargain 700 juta, coba bayangin. Satu. Sementara jualnya 7. 7.
laku satu aja udah lumayan. Dan anehnya tuh uniknya 700 juta harganya satunya. Jadi goib. Iya. Yang belinya kan goib. Angkanya pun unik ya. Gitu ya. Terus. Nah, gak lama begitu pas saya bilang, oke saya sanggup. Iya. Saya bilang sendiri atau berdua terserah kata dia. Iya. Kalau untuk pembuktian Akang ingin dibuktikan bahwa teman biar katanya nggak bohong, Iya. atau Akang sendiri ntar Akang cerita disangka bohong. Saya bawalah teman saya. Ya, saya berangkat, saya nyari sore saya nyari. Itu selang 2-3 hari lah ya saya udah ketemuan itu. 2-3 harinya saya penasaran. Saya ingat si bapak yang diangkat itu ngasih tahu begitu. Saya bilang ke teman saya, mau nggak kita saya siapa nyari ini buat. Pokoknya ada deh, saya bilang, ntar saya ceritain. Oke, dia mau. Begitu saya ceritain, dia mau. Kita nyari, ketemu, apa namanya yang dibilang pura itu. Iya. Beli pura, ternyata saya di rumah temennya dia. Iya. 10.000 segini gini. Beli akhirnya. Beli akhirnya. Orang nyari di kali mana ada. Iya, mana ada. Beli kita. Kebetulan temannya dia ada. Saya beli. Ban, masih ingat 10.000. Sore saya beli, pas udah maghrib saya potong. Tuh, udah saya siapin satenya mau potong. Kepalanya saya buang, batoknya saya pecahin, dagingnya saya potong-potong bikin 7. Satu sate 7 tusuk itu betul. Iya, satu pas. Terus semuanya ada 7 lagi. Apa namanya tusukannya 7, dagingnya 7. Dagingnya 7. 49 daging berarti ya Ya, potongan. udah beres semua. Kita jam sama itu juga jam 12 tank. Mulainya jam 12. Juga ya. Saya nyari lokasi di pinggir kali. Kebetulan di pinggir kali ada satu kampung tuh yang pernah saya ke situ. Orang bilang daerah situ rawan ya. Iya, Angker lah, iya. bukan rawan lagi angker. Saya bilang angkernya kenapa? Saya dengar cerita pada penampakan pocong lah, kuntilanak lah, anu. Saya bilang wah ini seru nih. Saya bilang saya mau dagang. Gila lo kata teman saya. Dagang ke situ. Kalau kan yang belinya dia, saya bilang, Iya. bukan kita. Makanya sengaja nyari yang angker-angker. Angker. Kalau nggak ketemu yang angker, kita mau jual kemana tuh? Gitu. Gila terus. Kata dia, oke. Saya bilang ikut, ayo ikut. Pas jam 12, saya ke kali, ke tempat. Dulu kan ada, biasanya di kali itu ada tempat kayak tempat sambung ayam, atau misalkan tempat mancing. Oh, pinggiran Kan suka kali sepi ini. ya, Iya, malam. betul. Pohon bambu tuh, wah bambunya udah rindang begitu ya. Terus pohon kelapa macam-macam. Pas saya ke situ memang auranya beda ya. Saya pas Kerasa datang beda ke tuh ya. situ, ini pertama saya datang udah merinding. Oh, merinding. Saya nanya ke teman saya, lo ngerasain nggak? Dari tadi mang, dari jalan pertama dari sana. Di sini gimana? Sini lebih kerasa lagi mang. Oh, ya udah, saya bilang diam. Udah gelar saya bilang. Kan di tas kita bawa tas. Datang ke situ, sama itu juga buka pakaian juga dagangnya. Cuman itu kan pakai kolor doang. Oh, tapi telanjang. Telanjang Cuma cuman kolor celana doang. doang. Bajunya saya taruh di pinggir. Tengah malam jam 12. Tengah jam 12 itu sama. Kita gelar Iya. apa namanya? Apa panggangan satenya. Hah? Terus saya Tapi dagang. udah matang nih. Belum. Oh, mentah. Mentah kan saya bilang tadi saya potonginnya sore. Iya. Terus. Bawa ke situ pas jam 12 baru saya bakar sambil manggil, sambil nyembat. Bakar itu sambil manggil. Nah, Dan dikasih tahu cara manggilnya juga. dia bilang kan kalau kamu dagang ini kamu panggil makhluk di situ siapa aja ya makhluk yang ada. Karena saya istilahnya penasaran, kayak ngabuktikan, Iya. ya saya panggil lah. Saya bilang pas saya bilang ke teman saya, lo kipasin, gue yang manggil, ayo bro. Dia ngipasin nggak berani ngeliat sini gitu, dia ngeliatin gitu. Pas saya taruh gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 7, terus dibakar, hidup lah ya baranya. Dia kipasin, panggil saya bilang, tuh nu ayeuna tanggal lawi ka dieu sia kuntilanak teh pocong ngedrawo. Naon dari ka dieu beli. Saya bilang gitu, beli. Nih 700 juta nih, beli nih satu tusuknya. Ayo kesini samperin. Yang ada suara apa? Cikik. Gimana sih? Kunti suara tuh ketawa ke bawah belakang nih pohon bambu kuning. Iya. Teman saya, mang dia bilang. Gini, diem. Ada pasien yang mau beli, dia nambah nakut. Kata dia, Berarti kan mendekat nanti. mendekat kan saya panggil. Iya, teman makan Dedi berarti kan serem banget itu ya. Kan di belakang pohonnya. Iya. Terus Dia ketawa cikik kesini.
Ada sih bilang tuh. Mang dia bilang di belakang lu udah mau nambah takut dia nama tadinya ngipas dia duduk biasa malah duduk kipas kemana ini kalau sakit takut mungkin ya saya bilang lo aduh nggak konsen sih ya biasa aja dia nggak dia mau ngelihat gini ini aja. Saya bilang udah jangan di belakang sini nyamperin nih bro saya bilang saya nggak lihat begini nggak boleh fokus ke sate dulu sini kalau hadir katanya itu di depan diri dia beli ya kita bilang 3 juta pluk taruh tuh uang jadi sate tapi saya bilang kesini cuma ketawa ya Enggak maju-maju. Mungkin ini karena teman saya takut ya gangguannya ya. Iya gangguannya itu. Saya bilang deh, fokus saya bilang. Padahal udah dateng udah ya. nyamperin, Tapi ke belakang. Udah belakang udah nyamperin. Cuma saya nggak fokus. Iya. Saya bilang tuh buru kesini nih, saya kan nggak boleh ke belakang. Buru kesini saya bilang jangan di belakang, ini beli di sini. Cekik lagi, lama hilang. Udah mati saya, aduh. Gua udah sampai capek manggil, malah kabur lu. Dah, kedua kalinya saya panggil lagi, kecebur. Di situ ada orang loncat tuh dari pohon bambu juga ke kali. Oh ada kali, iya. Suara loncat tapi nggak kelihatan makhluknya. Tahu tuh kedengeran airnya cebur orang nyeprot ke saya. Karena saya pinggir kali. Pinggir kali persis ya betul. Maksudnya nggak jauh dari kalinya. Gitu. Orang lempar batu gimana sih kan suatu gelombang airnya. Ceprot, cebur tapi nggak ada apa-apa. Di situ nggak ada pohon apa-apa lagi. Waduh ini cuma loncat doang. Saya panggil lagi. Nambah malam. Ini teman saya nambah ketakutan aja. Mau pulang. Saya bilang kayak gini nih. Orang udah serius-serius saya bilang, lu tadi bilang mau ikut, udah di sini lu bilang pulang. Kalau tahu gitu masa sendirian, saya gituin ya. Iya. Aduh udah mau dibeli nggak jadi. Nggak kerasa ternyata udah jam 3-an. Jam 3-an tuh udah lama ya. Jadi jam 12. Dari jam 12 gitu. Kedengarlah suara orang tahrim ya. Nah, saya bilang wah udah nggak beres. Balik. Dia semangat tuh, emang katanya. Dan buru-buru balik soalnya. Bagus. Udah pakai pakaian lagi, masukin lagi ke tas. Kita jalan lagi tuh di pinggir-pinggir kali itu. Kan dulu mah letak tuh. Tahu pohon pacing? Tahu tanggal pacing tuh yang kayak ada di kolam-kolam pemancingan dulu tuh, yang ngejulur tuh. Oh, yang ngejulur. Iya. Sama Pak Ais itu. Sampai ke atas di tempat terang. Saya bilang, aduh, saya udah gelang kepala, udah gini-gini saya. Lu kenapa takut? Lu bilang tadi berani, udah di lokasi lo takut. Nggak usah ikut gitu ya. Nah yang saya sayangkan dia berarti pura-pura beraninya gitu. Harusnya dia kalau saya berani jadi itu. Karena dia takut kayak jadi akhirnya. Setelah itunya lewat ke belakang takut. Iya takut, akhirnya kan gagal. Iya. Kalau dia nggak takut jadi nggak mungkin ke belakang, blok depan. Iya. Kan orang bilang yang ngasih tanya ke saya kalau ada suara nyamperin itu di depan pasti dia berdiri. Asal berani kan bilang gitu. Saya berani ini takut jadi belakang. Ntar kalau itu dibeli duitnya langsung brok ditaruh di situ. 700 juta loh. Iya. Taruh sama dia. Satu itu. Kan saya hargain tuh. Saya udah ngarep-ngarep 700 juta. Saya bilang udah aja nih. Bungkur 700 juta yang ada gatal kita. Begitu yang dapat dia takut. Iya, udah gitu pakai celana dalam doang. Dalam doang. Akhirnya balik dengan tidak ada hasil. Iya. Kecewa saya di situ. Aduh. Setelah itu ngulang lagi Kang Dedi. Ngulang lagi saya di rumah kosong. Oh, sekali lagi. Orang penasaran saya bukan cuman. Gila. Itulah pengalaman saya ulangin di rumah kosong. Nggak tahu pas saya sama setiap jam 12 itu. Jam 1-nya ada anak muda 3 orang mabok di pinggir rumah itu, nggak tahu dia ada saya di dalam. Pas saya lagi bakar-bakar, kecium mungkin ya pusatnya. Itu yang maboknya mabok tanggung setengah sadarnya. Pusatnya. Kata dia ini mau soket, saya soket setan. Iya. Lari mereka pada saya di dalam rumah kosong itu. Teman juga. Nah yang di rumah kosong itu yang yang saya tangkap ya, atau yang saya lihat di kamar, di satu ruangan kamar itu ada muka begini ngeliat kayak muka kakek-kakek gitu lagi. Saya sini turun, saya bilang beli. Oh jadi ngintip doang, tapi ngintip Kang Dedi lihat saya ya. lihat. Panggil sama Kang Dedi. Panggil sini, nggak usah ngintip, saya beli nih. Ngintip gini lagi.
Gila, Gini, dipanggil lagi. para kanca, dipanggil. Malah yang di depan saya mah kabar yang di depan saya tuh putih turun terus naik lagi. Turun terus. Saya bilang, "Lu, Tapi Pak, dipanggil sama Bang Dedi. saya panggil." Ya emang mau jualan. Nah, orang Saya dagang loh. kan jujurnya. Iya, iya, iya. Yang saya bilangin gagangnya di dia lagi nih. Cuman lagi itu yang itu pada di rumah loh, beda dengan di kali tadi. Saya bilang, aduh kamu mah kemarin jadi kali wajar takutnya ini di rumah kosong kan ada saya bilang. Iya. Kamu cuma di belakang doang sekarang mas saya bilang. Ini saya yang manggil, saya yang ngipasin, kamu mah tinggal nungguin aja nemenin. Iya. Malah dia colek-colek saya mah. Memang itulah saya selalu Ada aja ya, ada ada aja ganjalannya aja ya. begitu. Memang Itu- mungkin harus enggak itu ya Kang Ah, Dedi. Ya. betul, memang harusnya sebetulnya mah sendiri ya. Karena sifat penasaran teman, Iya, pengen karena pengen ngajak, ikut ya. pengen ikut ya saya ajak. Iya, iya. Dua kali kira saya kegagalan yang pertama di kali, yang keduanya dia berani. Dia Katanya berani masih gitu. sama gitu. Nah, itu apa jadinya ke saya nggak dapat saya apa-apa saya. Cuman capek doang Iya, lah. iya. Dan pengalaman. enggak ngulang lagi sejak itu. Enggak lah udah gitu mah. Ya percuma saya ulang lagi Iya, juga. iya. Udah dua kali gagal. Aduh, gagal. Ketiga kalinya pasti nggak mungkin jadi Iya. gitu. Kalau sekali jadi, dua tiga kalinya pasti lebih jadi lagi kan gitu. Padahal udah nongol semua. Ah, Dari hari pertama tuh udah nongol. ya. Dari Di pertama. ulang kedua udah nongol nongol lagi. juga, iya gagalnya itu tadi Gagalnya. temen doang. Iya. Gitu. Pengalaman waktu ngambil Iya. apa namanya mah dagang itu sate ku ya. Iya. Apa namanya untuk pengalaman itu sebetulnya apa ya? Orang itu pada dasarnya sifatnya punya rasa penasaran. Seperti Betul. saya. Kalau orang yang punya sifat penasaran pasti ingin membuktikan segala Betul, sesuatunya. betul. Terkecuali orang yang ingin tahu. Kalau Dengan yang tahu penasaran beda ya. Betul. Kalau penasaran tuh mau gelap, mau terang, mau angker pasti diterobos. Jalanin, betul. Tapi kalau yang ingin tahu ragu-ragu. Mundur lagi. Nah, Iya. itulah yang saya rasain tuh. Makanya kalau untuk apa pengalaman, untuk berbagi pengalaman tuh dalam masalah gitu, menurut saya kalau nggak punya pengalaman ataupun hanya ingin tahu nggak usah lah. Mending nggak usah. Nggak usah. Kang Dedi. Lebih baik kamu kalau mau punya sifat Serem. penasaran silakan. Iya, iya. Ya, kalau hanya ingin tahu nggak usah, lebih baik dengar cerita Iya, aja. cuman dengar cerita mendingan Nah, ya betul. Luar biasa sekali kisah dari narasumber kita Kang Dedi ini, para kanca, dari proses dia menyatakan cinta sama sosok kuntilanak, kemudian dagang sate kuya, dagang sate kura-kura, yang dia memanggil makhluk-makhluk yang ada di sekitar situ untuk membeli satenya gitu. Tapi mungkin Kang Dedi tidak dikasih hak untuk dapat Betul. uang dari yang seperti itu kali Kang Dedi. Ya. betul. Jadi memang harus lurus-lurus saja gitu Betul, mungkin ya Kang Dedi. betul. Luar biasa kisahnya para kanca. Nah, Kang Dedi ada yang mau disampaikan buat para kanca di rumah? Kalau untuk para kanca di rumah, kalau saran saya, kalau Anda tidak punya rasa atau jiwa penasaran, janganlah sering atau berani-berani melakukan ritual seperti yang pernah saya jalani. Karena apa? Akibatnya fatal. Karena segala sesuatunya kalau dengan cara penasaran kita pasti berani. Tapi kalau hanya dengan ingin tahu, lebih baik jangan. Karena keingintahuan itu belum tentu menghasilkan suatu apa yang dibilang kenyataan. Hanya ingin tahu. Kalau hanya ingin tahu, lebih baik dengar saja, ya, atau dengar cerita saja. Jangan pernah melakukannya. Gitu aja pesan dari saya. Terima kasih. Luar biasa Kang Dedi, terima kasih Ya, sama-sama. sudah berbagi kisah sama kita para kanca. Dan betul sekali yang seperti yang disampaikan Kang Dedi tadi. Jadi sebaiknya kalau yang tidak memiliki rasa penasaran dan ingin sekedar tahu, mendingan cerita, dengarkan saja cerita dari kita. Seperti itu para kanca Misteri Timur Bumi. Kata penutup dari kami Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya.